Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk pada hari ini, Senin 8 September 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, dengarkan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jemaat Tuhan terkasih, ketika kita membaca Kejadian 1, kita tahu bahwa hari pertama Tuhan menciptakan terang, meskipun tidak ada benda penerang. Tentu ini menjadi mujizat yang pertama yang Tuhan kerjakan, di mana ada terang tetapi tidak ada benda penerang. Tentu ini bisa mengajak kita untuk berpikir bagaimana itu bisa terjadi. Lalu hal ini bisa kita pahami ketika kita membaca kitab Yohanes, di mana dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu juga menjadi terang bagi manusia, dan firman itu menjadi daging, yaitu di dalam Yesus Kristus sendiri. Begitu mudah kita pahami ketika kesaksian Alkitab yang sangat lengkap ini memberitahukan kepada kita dan memahami apa itu terang sesungguhnya. Ternyata terang yang sesungguhnya yang dimaksudkan Allah di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini dan Dia sudah menerangi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah terang dunia. Siapa yang percaya kepada aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, dan bahkan terang Tuhan itu ada di dalam dirinya. Dan disinilah kita lihat bahwa setiap orang itu ternyata sudah memiliki terang Tuhan. Dan kita ingat ketika Tuhan mengatakan engkau adalah terang dunia. Kita sudah ditahbiskan menjadi terang dunia, di mana kita bukan hanya menerima terang, tetapi kita juga menjadi pribadi-pribadi yang dapat memancarkan terang itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Dan dengan iman yang kita miliki, kita bisa melihat bagaimana terang itu tetap ada dan dapat memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi saluran pencerahan juga melalui perkataan dan juga melalui perbuatan kita. Firman Tuhan itu sendiri juga akan memelihara hidup kita, di mana seperti yang dikatakan oleh pemazmur bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di mana kita akan menjalani hidup ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan, dan kita tahu juga arah atau jalan mana yang harus kita tempuh, dan kita tahu menghindari jalan yang sesat. Jadi dengan demikian firman itu sendiri akan memelihara hidup kita. Terang itu akan memelihara hidup kita, sehingga itu bukan terjadi hanya untuk kita, dan juga bagi setiap orang yang hidup dalam kegelapan. Firman itu, terang itu akan menerangi jalan mereka, dan perbuatan-perbuatan jahatnya dapat kelihatan, lalu mereka sadar bahwa itu adalah jahat dan mereka dapat bertobat. Mungkin kita juga memiliki kadang-kadang sisi gelap dalam diri kita, dalam pikiran, dalam hati kita. Mungkin ada ruang gelap dalam hati atau pikiran kita yang kadang-kadang kita tidak sadari, di mana kita memiliki rasa iri hati, ada dendam, ada kesombongan, dan ada niat-niat jahat atau ada rancangan jahat. Itu adalah ruang-ruang gelap di dalam hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kita butuhkan terang dari Tuhan ini untuk meneranginya, sehingga semuanya dapat dicerahkan dan disadarkan dan dibersihkan, sehingga hati dan pikiran kita, bahkan perbuatan kita yang gelap, bisa hilang atau bisa diterangi Tuhan, sehingga kita tidak berada di dalam kegelapan itu lagi. Itu sebabnya jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika terang itu datang, sambutlah terang itu dan berikan dirimu diteranginya, sehingga engkau dapat juga menjadi terang dunia, menerangi hati kehidupan orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang Anda kasihi dan yang mengasihimu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami menikmati firman-Mu yang adalah terang dalam hidup kami. Terangi hidup kami Tuhan, sehingga kami juga menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, bagi sesama, bagi siapa saja yang kami kasih dan yang mengasihi kami, bahkan orang-orang yang di luar sana yang tidak kami kenal, yang mungkin kami berinteraksi dengan mereka. Biarlah kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak terang yang Tuhan sudah selamatkan. Terima kasih Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan memberkati kami, menyertai kami, dan Tuhan melayakkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Berkati kami ya Tuhan dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam belajar, atau apapun yang kami lakukan kiranya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Ajari mereka bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa panjang umur hanya daripada-Mu. Berikan kesehatan dan panjang umur dan sukacita selalu. Dan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan juga, Tuhan pelihara hidup mereka. Kasih dan damai sejahtera-Mu tetap menaungi dan memelihara hidup mereka. Berkati umat-Mu ya Tuhan dalam keadaan sakit tidak berdaya, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Dan bagi setiap jemaat-Mu yang sehat dan kuat, Tuhan pelihara hidup mereka, agar mereka tetap dengan demikian dan tetap memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam pelayanan, dalam segala hal, sehingga gereja-Mu tetap menjadi berkat dimanapun berada dan dimanapun melayankan hal-hal yang indah yang Tuhan tetapkan melalui program gereja. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Yesus panondang di Portibio, mulani na torang tangi hataku, saya si rohamu di pardusa. Jesus,